Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu mengajar dan menginspirasi bersama dengan Mem Feni Wulan Martina. Kok Wulandari sih? Feni Martina. Dari mana aku dapetnya Mem Wulandari? Mem, untuk menjadi seorang dosen, Mem, tentu kan sekarang tuh banyak tenaga pengajar, dosen, dan lain-lain, Mem. Ada nggak sih, Mem, cara tersendiri dari Mem mungkin yang Mem terapkan agar menjadi ciri khas Mem untuk menjadi daya tarik juga? Iya, menjadi dosen atau tenaga pengajar ya sama aja dengan guru. Itu kita memang selalu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang diikutin itu ya baik itu kita adjust dengan tipikal yang kita ajar, ataupun kita adjust juga dengan cara mengajar gitu. Karena kita menyesuaikan dengan siapa yang kita ajar tadi gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan zaman. Semuanya harus diikuti, termasuk teknologi salah satunya. Dan untuk kriteria mahasiswa zaman sekarang yang bisa dibilang generasi Z, itu mereka itu sangat erat dan dekat dengan yang namanya teknologi. Dan mereka akan sangat senang ketika kita involve dengan hal-hal yang berbau teknologi gitu. Jadi misalnya di kelas saya pasti ajak mereka untuk experiencing gitu ya, mengalami yang namanya penggunaan teknologi. Seperti misalnya kita ujian dari dulu, betul sebelum mendadak teknologi zaman COVID ya. Dulu saya sempat ajak mahasiswa pakai Edmodo untuk sejenis e-learning ya, kayak gitu. Terus ada COVID, makin ini lagi ya, makin banyak bermunculan yang namanya platform pembelajaran, e-learningnya, LMS-nya gitu. Di situ ya saya mencoba mengikutin apa yang ada saat ini. Ternyata diperkenalkan ke mahasiswa, ternyata mahasiswa itu excited di sana. Disitulah mungkin ya mereka bisa dibilang menyukai atau ya peran teknologi dengan kita upgrade gitu. Minimal menjauhkan mahasiswa itu dari perasaan yang bosan sama Mem ini gitu. Jadi biar nggak jenuh gitu ya, Mem ya. Biar jenuh, iya. Itu tadi yang Mem lakukan gitu ya, Mem ya. Iya. Nah, selama mengajar ada nggak sih, Mem, cerita atau pengalaman unik yang mungkin tidak terlupakan oleh Mem? Pengalaman unik, iya ada. Ini pas sebagai dosen ya. Iya. Ya ada sih, ada. Apa tuh, Mem? Pengalaman unik itu ketika saya mengajar mahasiswa. Mahasiswa ini saya ajar dengan melewati beberapa semester gitu, angkatan, maksudnya di semester ganjil dia saya ajar, semester genap saya ajar, terus ketemu lagi kebetulan gitu ya, kebetulan istilahnya saya ikutin. Jadi kedekatan secara personal itu ada dan ingatnya sampai saat ini. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa itu juga terlepas dari kontroversi yang ada, mungkin ada yang pro sama Mem kan, ada yang kontra atau apa, tapi selalu ada mahasiswa itu yang ketika ingat dia bertegur sapa di sosial media ataupun lewat WA. Dan seringkali mereka itu ini kenangan dengan Mem Feni di screenshot tadi pengajaran pakai Edmodo itu. Di saat itu zaman belum teknologi amat gitu. Jadi istilahnya bukti ya, meninggalkan bekas lah gitu kan. Jejak itu jadi ini bikin saya berarti saya tuh juga dikenang loh sama mahasiswa gitu. Tidak terlupakan begitu saja. Itu ya yang berkesan. Kalau yang paling berkesan kayaknya ya berkesan sih semuanya ya. Mungkin itu tapi yang tidak terlupakan gitu ya, Memnya kayak ingat ternyata. Saya juga pernah gini. Waktu saya yang tadi sudah saya cerita ya, saya pernah mengajar di IKIP Siliwangi gitu. Oh iya. Itu mahasiswa yang ibaratnya dari 2010 itu belasan tahun yang lalu itu masih messenger, masih panggil Miss loh saat itu ya. Miss belum menikah soalnya. Miss apa kabar gitu kan, Miss apa kabar, Miss ya masih ingat nggak begini, sampai mereka itu yang saya perhatikan
udah jadi apa gitu kan. Itu gimana Mem perasaannya memang? Senang sekali, iya senang Lihat sekali. murid-murid udah berhasil gitu Iya, ya Mem ya? karena dia tidak sekedar bertegur sapa, tapi biasanya dia fotokan, "Mem, ini dulu ini," gitu kan. Oh, Ini gitu. jadi yang apa sih istilahnya jejak-jejak itu tuh Iya. bikin terharu gitu. Ternyata meskipun ya ada sebagian mungkin yang ya kita kan ya pasti ada yang pro, ada yang Iya, kontra gitu kan. benar. Masih banyak yang ingat, mencintai gitu kan, terkenang gitu. Jadi itu perasaan itu mungkin sebagai seorang guru perasaan yang sangat bahagia dirasakan ketika mahasiswa yang berpuluh-puluh tahun yang lalu masih ingat seperti itu. Gitu ya, memang luar biasa ya Mem ya, kita akhirnya diingat seperti itu ya Iya. Mem ya. Nah kalau dalam menjadi seorang dosen ini pasti penuh dengan perencanaan seperti itu ya Mem ya. Betul. Nah untuk kedepannya apa nih Mem kira-kira yang sudah Mem susun, mungkin rencana-rencana apa yang mau Mem jalankan? Sebetulnya untuk kedepannya dalam waktu dekat yang saya mau fokuskan untuk saat ini adalah karena saya juga ada tugas tambahan sebagai koordinator prodi, Iya. jadi saya concern ke prodi juga. Itu untuk prodi kita bisa mendapatkan nilai baik dalam akreditasi gitu, kita harus integrasi keilmuan kita ke dalam pengajaran. Jadi saya lebih berfokus dengan gimana caranya apa yang saya teliti bisa saya integrasikan ke dalam pengajaran saya. Karena kan memang secara teknis ini dosen ini kan tugasnya tridharma ya, pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah kalau misalnya selama ini neliti aja gitu kan, ternyata pas kita akreditasi itu harus ada integrasi hasil penelitian ke dalam pengajaran. Jadi pengen apa yang dihasilkan, output dari penelitian itu nanti juga dibawa ke dalam pengajaran dan bisa bermanfaat lah buat mahasiswa seperti itu. Itu perencanaan ke depannya Mem ya. Tapi itu udah mulai dirancang Mem? Iya, sudah mulai dari kemarin sejak kita akreditasi. Jadi sudah mulai, misalnya tahun ini rencana penelitiannya apa, sudah mikir nanti misalnya outputnya ada dummy book atau apa, bisa nggak dipakaikan di kelas mengajar seperti itu. Oh gitu, jadi luar biasa ya Mem ya. Memang ini nggak sih Mem, jadi seorang dosen ini menurut Mem, tapi memang mungkin Mem juga udah mencintai profesinya ya Mem ya. Sulit nggak sih Mem menurut Mem, karena itu nggak berhenti belajar. Sebenarnya semua profesi tidak berhenti belajar semuanya, tapi betul. cuma ini kalau menjadi seorang dosen ini kan dengan berhubungan dengan buku-buku tebal, mungkin dengan ilmu-ilmuwan dan lain sebagainya, itu gimana Mem? Iya, sebetulnya profesi dosen ini ya dengan tugasnya yang tridharma tadi itu memang tidak mudah, apalagi ditambah dengan mengurus yang lain juga. Iya, benar sekali. Seperti itu. Dan memang sih untuk jadi seorang dosen kita harus upgrade ilmu, upgrade semuanya lah ya, teknologi juga, kemampuan kita dengan teknologi ya harus semuanya kita mengikuti perkembangannya. Dan dibilang berat sih karena sudah profesi dan harus dijalani. Dan tapi satu yang sebetulnya paling saya suka dari profesi ini adalah seperti kata pepatah itu kan, mengajar itu 2 kali belajar. Iya. Apalagi ditambah dengan meneliti dan pengabdian, kurang apalagi kontribusi, maksudnya kita menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat di muka bumi ini gitu. Pasti itu ada kepuasan tersendiri. Memang ada kepuasan tersendiri gitu ya Mem ya. Tapi pernah nggak Mem merasa kayak mungkin belum sampai nih gitu, belum sampai apa yang mau Mem ajarkan gitu, pernah nggak Mem pernah seperti itu? Istilahnya tidak mencapai target ya. Iya, mungkin. Iya pernah, apalagi di saat misalnya prodi waktu itu lagi sibuknya akreditasi, pasti target pembelajaran di kelas itu jadi lumayan ini ya, kurang fokus, jadi nggak tercapai targetnya. Harusnya mau A, ternyata cukup sampai sini, yang ini aja gitu. Iya pernah, tapi harapannya meskipun tidak tercapai target itu, tetap harapannya apa yang didapat oleh mahasiswa itu bisa mereka bawa sebagai bekal, sebagai mereka mahasiswa calon guru seperti itu.
Intinya bagaimana bisa memberi ke siapa yang kita ajar, mahasiswa ataupun peserta didik kita. Ya adalah yang bisa mereka bawa dari kita. Pokoknya ada yang nyangkut gitu ya, Ada Mem yang ya. nyangkut kita. Oke, baik Mem, sekarang kita jeda sebentar ya Mem, nanti kita Iya, lanjutkan lagi. boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.